Gladi Tangguh itu diisi dengan acara apa? Gladi Tangguh itu diisi dengan acara melatih mental mereka, ada sesi tanya jawab mereka siap atau enggak, dan kalau mereka siap baru mereka diterima di sini gitu. Atau mungkin dalam bahasa saya sebagai guru agama, Gladi Tangguh itu apa, mirip-mirip dengan baiat gitu? Ya, Janji ya? ya janji. Janji setia baiat kepada untuk menjalankan misi-misi mulia pramuka Ya, gitu ya? benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya selesai pula kegiatan perkemahan penerimaan tamu Ambalan Kretarto Dewi Sartika. Di samping saya sudah ada Muhammad Mahmudin. Dia adalah ketua panitia kegiatan PPTA ini. Bagaimana Mahmudin kegiatannya? Alhamdulillah bagi saya berjalan sangat lancar tanpa ada kendala, pulang tepat waktu, adik-adiknya nurut semua dan kita semua ceria, panitia ceria, peserta ceria, kita semua intinya di sini senang-senang. Alhamdulillah. Saya sebagai pembina juga merasakan hal yang sama. Kemarin ketika kita mengawali kegiatan, suasananya juga humanis. Dan hari ini saya ketika masuk ke sini, kondisi tenda juga sudah rapi, sudah ditata. Iya, tertata sehingga ketika kita upacara penutupan langsung bisa peserta langsung kemudian pulang tepat waktu. Iya, benar. Ya, coba Mahmudin diceritakan kegiatan mulai awal kemarin hingga hari ini apa saja yang dilakukan atau yang dijalani oleh para tamu Ambalan Kretarto Dewi Sartika. Ya, jadi dari kemarin Jumat siang itu peserta langsung check-in. Habis check-in pendirian tenda, habis itu parade senja. Parade senja. Diisi apa parade senja? Parade senja isinya ada memanah, ketapel sama jebakan langka. Memanah, ketapel sama jebakan langka. Ketapel itu maksudnya membidik sesuatu dengan ketapel. Ya. Oh, kalau jebakan langka itu apa? Jebakan langka nanti di situ pesertanya dikasih teka-teki, nanti disuruh memecahkan. Jadi melatih kekerjasaamaan tim gitu. Setelah parade senja kemudian dilanjutkan dengan giat pribadi. Giat pribadi itu seperti bahasa normalnya isoma lah. Oh, isoma. Ya. Itu langsung dari asar sampai isya. Biar para peserta ini dapat sholat tepat waktu, tidak meninggalkan sholatnya. Oh iya Mahmudin, kemarin pada waktu setelah pembukaan itu saya sempat ke depan dan berganti baju pulang. Ternyata di depan itu banyak wali murid berkumpul bergerombol, kayaknya mengirimkan sesuatu. Itu apa itu? Itu wali murid itu boleh mengirimkan makanan untuk anak-anaknya di sini. Nah, mereka boleh mengirimkan makanan, tapi ada jam-jam terbatasnya, Kak. Ya. Nah, itu jam berapa? Itu jam 5 sore sampai habis maghrib. Setelah itu tidak ada jam pengantaran makannya. Ketika wali murid mengantarkan makanan atau apa saja, itu bisa langsung menemui putra-putrinya atau kepada panitia? Dititipkan di panitia, nanti panitia yang memberikan ke wali murid. Berarti wali murid tidak menemui langsung kepada putra-putrinya. Benar. Ya, memang itu aturannya seperti itu. Ya, aturannya seperti itu. Iya. Kita dididik di sini untuk bisa mandiri lah, Kak. Oke. Setelah giat pribadi kemudian dilanjutkan dengan giat pribadi, setelah itu materi dan perkenalan Tosar. Materinya di dalam kelas atau di lapangan? Materinya di aula. Di aula. Oh iya. Kemudian habis materi langsung upacara api unggun. Iya. Pelaksanaan api unggun dan pentas seni. Pentas seni yang membawakan peserta sendiri. Sampai jam berapa itu? Pentas seninya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Setelah jam 11 malam kegiatannya dilanjutkan dengan? Kegiatannya dengan tidur. Peserta wajib semua tidur jam 11 malam. Lalu habis itu jam 3 pagi mereka mengikuti Gladi Tangguh. Gladi Tangguh itu memantapkan mental mereka bahwa mereka benar-benar siap menerima segala tanggung jawab di Ambalan baru ini. Gladi Tangguh itu diisi dengan acara apa? Gladi Tangguh itu diisi dengan acara melatih mental mereka, ada sesi tanya jawab mereka siap atau enggak, dan kalau mereka siap baru mereka diterima di sini gitu. Atau mungkin dalam bahasa saya sebagai guru agama,
Gladi tangguh itu apa, mirip-mirip dengan baiat gitu? Ya, Janji ya? ya janji. Janji setia baiat kepada untuk menjalankan misi-misi mulia pramuka gitu Ya, ya. benar. Kemudian setelah itu Setelah setelah Gladi Tangguh. Tangguh, itu mereka langsung giat pribadi untuk melaksanakan sholat subuh. Ya. Ya, setelah melaksanakan sholat subuh mereka langsung memasak rimba di lapangan SMA Negeri 2 Jombang. Oh memang selama kemah ini mereka memasak? Ada acara memasak tadi pagi. Mereka yang memasak, mereka yang meracik makanannya, dan untuk dimakan mereka sendiri. Meskipun mereka sudah dikirimi, tetap harus memasak. Belajar memasak. Benar. Rata-rata yang dimasak apa? Mie? Tidak, nggak boleh mie instan. Nah, yang dimasak mereka persangga bawa beras sendiri, bawa lauk sendiri. Mereka memasak di sini, diajarkan memasak. Memasaknya pun tidak boleh memakai kompor, Pak. Terus? Memasaknya itu pakai bambu. Kita seperti masak nasi lemak. Nah, kayak di bambu, nanti berasnya dimasak di bambu itu gitu. Kira-kira selama proses memasak tadi pagi ya? Tadi pagi. Itu bisa nggak, maksudnya yang dimasak itu benar-benar layak makan? Mateng maksudnya? Ya, mateng. Nah, dari kemarin, dari materi itu sudah dibekali, para peserta dibekali untuk memasak, tata cara memasak, dan mereka implementasikan di masak rimba ini. Selama pemantauan panitia bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sebagian besar mereka matang dan dimakan sendiri tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Sebagian besar. Iya ada. Rata-rata mereka yang gagal memasak itu apa masalahnya? Ada di mana? Terkadang mereka itu bambunya ada yang ketebelan sampai dalamnya nggak matang. Kalau nggak gitu, airnya kebanyakan. Kalau nggak gitu ya apinya mereka meletakkan bambunya itu pas di api yang besar. Banyak faktor yang mempengaruhi. Mereka masaknya pakai api unggun atau api buatan sendiri lagi? Api unggun. Oh. Mereka langsung masak di api unggun yang meletakkan panitia, dibantu panitia memasaknya. Iya. Menarik juga ini. Ya, Mahmudin, setelah ini kira-kira ada acara nggak mungkin giat yang sifatnya semacam perkemahan tapi di luar, ada rencana seperti itu enggak? Insya Allah ada. Untuk adik-adik yang baru memasuki tamu ambalan ini insya Allah ada. Oh iya. Ditunggu kita berikutnya. Kan 2 tahun ini nggak ada kegiatan seperti ini. Nah ya benar. Ya. Kemarin pada waktu upacara pembukaan itu saya sempat galau. Ya. Galaunya kenapa? Karena ternyata adik-adik penegak ya. Ya penegak. Nah, penegak ini membawakan lagu himne pramuka itu dengan nada yang fals. Iya. Rata-rata. Iya, nada yang fals. Karena apa? Saya kemudian memaklumi, oh iya mungkin selama 2 tahun akibat pandemi ini ya seluruh kegiatan off, kemudian ya namanya juga lagu itu kalau nggak bolak-balik dinyanyikan ya mungkin juga tidak bisa pas tune-nya seperti itu. Ya. Kemudian setelah tadi masa-masa. Ya, masa-masa. Kemudian dipungkasi dengan masa-masa, setelah itu pembongkaran tenda. Nah, pembongkaran tenda itu mereka melatih kerjasama untuk mendirikan tenda juga, membongkar tenda juga, bagaimana tenda itu bisa masuk ke dalam tempat tendanya itu seperti apa, Kak? Gini, Kak. Saya kemarin tuh lihat ternyata tenda-tenda yang dipakai peserta itu rata-rata kok seragam. Ini tenda milik kita atau anak-anak sendiri, peserta sendiri yang membawa ini? Rata-rata kita menyediakan persewaan, Kak. Oh, jadi sewa ini ya, mereka itu sewa ke kita. Di ketentuannya emang ada pakai tenda dom kapasitas 4 sampai 5. Mereka boleh bawa sendiri, tapi kita juga menyewakan. Jadi kita tidak memaksa untuk sewa ke kita. Tapi cakep kok. Jadi kan tampak seragam gitu. Ya. Ngomong-ngomong nun sewu. Sewanya di mana ini? Itu sewanya kita kerjasama. Ya. Sewanya ini untuk umum ataukah untuk apakah hanya untuk instansi? Untuk kalau kita sendiri untuk instansi.
Seandainya maaf, saya kan aktivis di kampung. Ya. Seandainya juga butuh tenda nyewa gitu tuh boleh nggak? Itu ya boleh-boleh saja Kak. Tetapi dengan ketentuan-ketentuannya. Oh iya kan, Ya. sewa kan berarti ada biaya sewanya kan? Nah benar, ada biaya sewa, ada jaminannya gitu. Ngomong-ngomong, berapa sih harganya biasa sewa per tenda dom itu? Kalau tenda dom satunya 50. Satu harinya? 2 hari. Oh 2 hari. Ya, Oh, hitungannya 2 hari 1 malam. tenda dom itu isinya berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Tergantung anaknya. Tapi kan mudah ya perakitannya. Mudah, sangat mudah. Itu yang membuat kita praktis sehingga acaranya cepat ya. Daripada kita Bener. pakai tenda yang besar-besar gitu. Mungkin seperti ini bisa dilanjutkan karena memang selain nanti secara visual tampak lebih rapi, bagus, juga praktis sehingga ya lebih memangkas waktu lah. Betul ya, seperti itu. Coba Kak Mahmudin berikan pesan-pesan atau apalah sajalah kepada para tamu Ambalan, kepada para peserta dan juga keluarga besar Ambalan Kretarto dan Dewi Sartika terkait dengan kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 2 Jombang. Monggo, silakan. Ya, pesan-pesan dari saya jangan takut, jangan pernah takut untuk berkegiatan pramuka. Pramuka itu asik, pramuka itu menyenangkan. Jadi kalian jangan anggap pramuka itu melelahkan, terus bikin ribet, itu aslinya enggak. Kalau pramuka memang merugikan kalian, itu biasanya dari oknum-oknum tertentu Kak. Nah, dari dasarnya pramuka itu menyenangkan, melatih kita dalam berbagai hal. Demikian obrolan kami bersama saya Pak Guru Nine dan juga Muhammad Mahmudin selaku Ketua Sangga Kerja PPTA 2022. Iya, obrolan terkait dengan kegiatan PPTA di SMA Negeri 2 Jombang. Semoga obrolan ini memberikan manfaat bagi semuanya. Amin. Dari SMA Negeri 2 Jombang, tepatnya di lapangan belakang, kami, Pak Guru Nine dan Muhammad Mahmudin menyampaikan terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.